Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi baru SMK Kesehatan Pelita Ciampea di kompetensi keahlian asisten keperawatan ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gita Kamala Puspa. Saya mengajar mata pelajaran komunikasi keperawatan di kelas 10 asisten keperawatan. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan masuk ke dalam materi pertama di mata pelajaran komunikasi keperawatan, yaitu materinya tentang konsep dasar komunikasi. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk memahami konsep dari komunikasi dan tetap semangat untuk belajar walaupun dalam masa COVID-19 seperti ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai untuk masuk ke dalam materi konsep dasar komunikasi, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama di dalam hati masing-masing dan menurut keyakinannya masing-masing agar kegiatan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Dan mengingatkan saja agar kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap stay di rumah karena sekarang kita sedang menghadapi wabah COVID-19 ini. Dan semoga kalian tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah untuk diri sendiri, keluarga maupun lingkungan di sekitar kalian. Nah, sekarang mari kita saksikan video pembelajaran yang pertama dari mata pelajaran komunikasi keperawatan, yaitu materinya tentang konsep dasar komunikasi. Selamat menyaksikan. Oke, anak-anakku, sekarang kita mulai untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang komunikasi atau tentang dasar-dasar dari komunikasi ini atau konsep dasar dari komunikasi ini untuk di kelas 10. Oke, sebelumnya mungkin bila kita berbicara atau kita menjelaskan tentang komunikasi, sebenarnya setiap hari pun komunikasi ini kita gunakan, baik itu di kehidupan sehari-hari dengan keluarga ataupun dengan teman. Nah, tapi di dalam dunia kesehatan atau dunia keperawatan, komunikasi ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kita pelajari. Kenapa? Karena kita seorang perawat, kita setiap hari nanti akan berhubungan terus dengan pasien, kita yang mengetahui keadaan pasien, sehingga komunikasi inilah yang menjadi hal yang paling penting antara perawat dengan pasien. Begitupun dengan perawat dengan dokter, perawat dengan tenaga kesehatan yang lain, yang digunakan adalah komunikasi ini. Sehingga komunikasi inilah yang menjadi dasar dari pembelajaran di keperawatan. Oke, kita mulai. Yang pertama, nah mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar untuk komunikasi? Padahal dari bayi mungkin ya kita sudah terbiasa untuk komunikasi dengan orang tua, dengan keluarga, teman, ya bahkan dengan guru, itu semua kita menggunakan komunikasi. Tetapi tetap yang tadi saya sudah bilang, komunikasi ini akan berbeda nantinya. Komunikasi yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari itu adalah komunikasi yang tidak terstruktur. Tetapi di dunia kesehatan ini komunikasi itu akan menjadi terstruktur. Kenapa? Karena ada aturan-aturannya. Sehingga di dunia keperawatan itu ada yang namanya komunikasi keperawatan atau komunikasi terapeutik, yaitu adalah komunikasi antara pasien dengan perawat yang bertujuan untuk menyembuhkan atau meringankan beban dari si pasien tersebut. Nah, itulah makanya dasar dari seorang perawat itu adalah komunikasi. Ya, sehingga kita harus pelajari ini. Apa sih itu komunikasi? Ya, mungkin selama ini kalian hanya mengetahui komunikasi itu berbicara. Komunikasi itu mengobrol. Komunikasi itu menyampaikan suatu pesan. Nah, coba kita lihat apakah yang kalian ketahui itu sudah tepat dengan teorinya atau belum. Nah, sebelum kita berbicara ke yang lain, kita harus tahu dulu definisi dari komunikasi itu sendiri. Nah, komunikasi ini
banyak sekali definisi atau para ahli yang mendefinisikan komunikasi, tetapi saya hanya mengambil 3 ahli ya yang sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan peran kita sebagai seorang perawat. Itu yang pertama ada dari kamus ya, Kamus Oxford Dictionary, yaitu mengatakan bahwa atau ditulis di dalam kamus tersebut bahwa komunikasi itu adalah pengiriman pesan atau tukar-menukar informasi, ide atau gagasan. Jadi bukan seperti komunikasi yang kita lakukan dengan teman ya, apa ide yang disampaikan, apa gagasan yang disampaikan itu tidak jelas. Yang ada nanti malah ngegosip, bergunjing dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk ke dalam komunikasi atau tidak? Oke, yang selanjutnya itu dari Gerald Admiral. Ini dari salah satu ahli di Amerika Serikat. Dia mengemukakan bahwa komunikasi itu adalah terjadi saat satu sumber menyampaikan pesan kepada penerima pesan dengan niat sadar untuk mempengaruhi perilaku mereka. Nah, di sini ada peran dari si penyampai pesan, yaitu untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau mempengaruhi perilaku penerima pesannya. Nah, yang terakhir ini adalah dari Oyong Cahyana Effendi, ini dari Indonesia. Nah, Oyong ini mengatakan bahwa komunikasi itu adalah sebuah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, untuk mengubah sikap, untuk menyampaikan pendapat atau perilaku baik secara lisan ataupun tidak langsung. Nah, di sini sudah kita bisa lihat hanya dari 3 ahli ini juga. Hanya dari 3 ahli saja mereka mengemukakan komunikasi secara berbeda-beda, sehingga kita simpulkan bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan baik verbal atau baik secara langsung yang bersifat suara ataupun nonverbal yang sifatnya tidak bersuara yang dapat dimengerti oleh orang lain sehingga mencapai maksud dan tujuan dari si penyampai pesan kepada yang penerima pesan. Itu adalah definisi dari komunikasi. Di situ ada kata-katanya adalah penerima pesan, ada penyampai pesan, ada komunikasi verbal, ada komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi ini luas sekali ya, bahkan semua ilmu itu mempelajari awalnya adalah komunikasi, sehingga nanti kita bisa memilah bagaimana sih cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, bagaimana cara kita berkomunikasi pada saat kita bekerja, bagaimana kita berkomunikasi sebagai teman, atau misalnya berkomunikasi sebagai anak terhadap orang tua, bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan saya sebagai guru, dan bagaimana nanti kalian berkomunikasi dengan pasien kalian. Nah, itulah kenapa pentingnya kalian untuk belajar komunikasi. Kita berbicara dengan pasien tidak bisa kita samakan dengan berbicara kepada teman kita. Ketika kita bertemu teman, it's okay, kita bilang, "Hai bro, mau kemana?" Nah, itu sebuah komunikasi yang biasa untuk kalian. Tapi ketika kita bertemu dengan pasien, tidak mungkin kita harus menanyakan, "Hai bro, apa kabar?" Nah, itu nggak mungkin. Itu salah satunya kenapa kita harus belajar komunikasi. Mana sih kata yang bisa kita pilah? Mana sih komunikasi yang bisa kita sampaikan kepada pasien kita nantinya? Oke, yang selanjutnya. Nah, di komunikasi ini kita memiliki tujuan. Tadi yang sudah dari definisi tadi juga para ahli mengatakan bahwa di situ ada tujuan dari berkomunikasi ini. Nah, sekarang tujuannya apa sih kita berkomunikasi? Oke, yang pertama, mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Nah, ini bisa saja dilakukan oleh semua orang, ya. Kalian misalkan punya adik kecil, ya, kalian berkomunikasi dengan dia, misalkan mengajarkan cara dia untuk menggambar. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari komunikasi, yaitu mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Begitupun nanti ketika kita menjadi seorang perawat, kita harus bisa mempelajari atau mengajarkan sesuatu kepada pasien kita nanti, ya.
Tugas kita sebagai seorang perawat salah satunya adalah mengubah pola pikir dari pasien kita. Yang tadinya pasien tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya pasiennya tidak mengerti dia menjadi mengerti. Pasien yang tidak paham menjadi paham. Misalnya dalam era COVID-19 ini, pasien tidak tahu bagaimana sih cara untuk menangani COVID. Nah, disitulah tugas dari seorang perawat untuk berkomunikasi dengan pasiennya, untuk mengajarkan sesuatu. Jadi, kita ajarkan bagaimana cara untuk mencegah COVID-19 ini. Ya, dengan cara apa? Komunikasi. Itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu adalah mempengaruhi perilaku seseorang yang tadi saya sudah bilang ya. Tadi ketika kita berkomunikasi dengan pasien, ketika kita sudah menjelaskan, mengajarkan pasien, yang kita harapkan adalah berubahnya perilaku pasien kita itu. Ya, yang tadinya dia misalkan sering merokok, ya, ketika kita beritahu pentingnya rokok itu seperti apa, kita komunikasikan bahwa apa sih dampak rokok. Nah, tujuannya adalah semoga perilaku dia akan berubah. Yang selanjutnya adalah mengungkapkan perasaan di sini. Ya, ketika nanti kalian menjadi perawat, ini adalah hal yang paling penting. Bagaimana caranya pasien kita mau mengungkapkan perasaannya, bukan kita, tapi pasien kita mengungkapkan perasaannya terhadap kita sebagai seorang perawat. Ya, karena ada saja, apalagi pasien-pasien yang sudah lansia, pasien-pasien muda, ya, ketika dia sakit, ketika dia merasakan sesuatu, misalkan dia tertutup. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang perawat berkomunikasi dengan dia sehingga dia bisa mengungkapkan perasaannya terhadap kita sebagai seorang perawat. Ya, dia bisa mengatakan misalkan, "Sus, saya sakit di bagian di bagian reproduksi," misalkan. Ya, mungkin untuk kita itu hal yang biasa, untuk kita hal yang lumrah, tapi untuk pasien apalagi dengan kondisi-kondisi penyakit tertentu yang mungkin saja membuat dia malu untuk mengungkapkannya, itu menjadi hal yang sulit untuk diungkapkan. Nah, itu adalah tujuan dari kita sebagai seorang perawat dalam berkomunikasi dengan pasien kita. Bagaimana kita bisa menggali perasaan pasien dengan cara berkomunikasi. Itu tujuan yang selanjutnya yaitu tentang menyelesaikan sebuah masalah. Betul, tujuan komunikasi itu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Misalnya, kalian punya masalah dengan kakak kalian, misalkan parebut naon lah gitu, ya. Nah, di situ bagaimana cara kita bisa menyelesaikan masalah itu? Ya dengan cara berkomunikasi, ya. Tetapi dalam masa kalian, masa remaja, ini loh yang menjadi hal yang tersulit, yaitu menyelesaikan sebuah masalah dengan komunikasi. Ya, apapun itu masalahnya, penyesalannya hanya satu, yaitu komunikasi. Begitupun nanti dengan pasien kita. Ketika pasien kita datang ke kita, berarti dia memiliki masalah. Entah itu masalah kesehatan, atau entah masalah apapun itu. Nah, berarti kita harus siap untuk mendengarkan keluhan dari pasien-pasien kita itu. Ya, nah itu adalah tujuan komunikasi antar perawat dengan pasien adalah salah satunya adalah menyelesaikan sebuah masalah. Yang selanjutnya, tujuan dari komunikasi itu adalah mencapai sebuah tujuan. Ya, tadi ketika kita sudah berkomunikasi dengan pasien kita misalkan ya, kita berkomunikasi, kita memberitahu dia, kita sampaikan pesan bahwa misalkan perilaku hidup bersih dia tidak sehat. Kita berikan dia pengetahuan tentang bagaimana sih pola hidup sehat itu, ya, dengan tujuan ada apa? Untuk mencapai sebuah tujuannya, pasien menjadi tahu sehingga dia tidak kembali datang ke rumah sakit dengan masalah yang sama. Misalkan pasiennya diare karena dia sering jajan sembarangan, misalkan jajan di pinggir-pinggir jalan yang terbuka, ya, yang banyak dihinggapi lalat, misalnya. Itu kan perilaku yang tidak baik. Nah, kita beritahu dia untuk menjaga pola hidup sehatnya. Nah, sehingga pada saat
kita memberikan pesan itu, yang kita harapkan adalah dia tidak lagi kembali ke rumah sakit dengan masalah yang sama. Dan semoga dia bisa memberitahu keluarganya yang lain atau bisa memberitahu tetangganya, lalu saudara-saudaranya untuk tidak seperti dia, sehingga nanti angka kesakitan itu akan berkurang. Itu. Lalu yang selanjutnya, tujuan komunikasi ini untuk menyelesaikan konflik. Tadi sama ya, seperti menyelesaikan sebuah masalah. Lalu tujuan komunikasi yang selanjutnya adalah menstimulus minat. Ya, menstimulus minat di sini berarti adalah tadinya misalkan pasien tidak berminat untuk terapi. Padahal dia membutuhkan terapi. Misal pasien lansia, dia sudah kesulitan untuk berjalan. Ya, tetapi kita anjurkan dia untuk terapi, ya, tetapi dia tidak mau. Nah, dengan komunikasi kita harapkan dia menjadi minat atau menstimulus minat tersebut. Nah, bersitu kan berarti harus ada cara-cara dari komunikasi ini, bagaimana kita bisa merubah pola pikir dari pasien kita. Ya, ini bisa kalian terapkan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, bagaimana sih caranya berkomunikasi yang baik sehingga misalkan kalian bisa menyelesaikan masalah, bisa mengajarkan sesuatu kepada orang lain, atau bisa menstimulus minat orang lain, menjadi motivator orang lain. Itu adalah komunikasi namanya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang fungsi dari komunikasi. Nah, fungsi dari komunikasi ini yang pertama sebagai komunikasi sosial, di mana komunikasi sosial ini adalah komunikasi untuk seluruh komunikasi kalian kepada orang banyak, ya, yang dengan tujuan untuk membentuk konsep diri kalian. Misalkan sekarang kalian malu-malu nih, kalian masih malu-malu untuk berkomunikasi, jangankan berkomunikasi, misalkan untuk berdiri saja di depan kelas menjelaskan sesuatu, misalnya kalian merasakan kesulitan, malu lah, ya, nggak percaya diri lah. Nah, di sini adalah fungsi dari komunikasi itu, bagaimana caranya kita bisa membentuk konsep diri yang lebih percaya diri. Ya, karena menjadi seorang perawat itu tidak boleh malu-malu. Bagaimana nanti kalau misalnya menjadi seorang perawat malu-malu? Ya, bagaimana kita harus bertemu dengan pasien? Ya, karena pasien itu bertemu hanya sendiri, tidak mungkin kita bergerombol nantinya. Sehingga pembentukan konsep diri ini sangat penting. Itu salah satu fungsi dari komunikasi sebagai komunikasi sosial atau sebagai komunikasi ke dalam ke halayak banyak, halayak ramai. Ya, dan itu perlu untuk dipelajari. Tidak bisa secara mendadak kita menjadi seorang yang berani. Itu perlu untuk motivasi diri sendiri. Gitu. Dan salah satu fungsinya lagi adalah untuk eksistensi diri. Jadi kita bukan eksis ingin difoto terus, bukan eksis untuk tampil terus, bukan. Tapi untuk percaya kepada diri sendiri bahwa kita bisa berkomunikasi. Mau itu secara sendiri, dalam diri sendiri, ataupun dengan halayak ramai. Ya, karena salah satu fungsi dari kita adalah kita harus bisa merubah pola pikir dari pasien kita, ya, ataupun dari masyarakat luas. Itu adalah fungsi atau tugas dari seorang perawat. Kalau kita masih malu-malu, kita tidak bisa berkomunikasi, bagaimana caranya kita bisa merubah pola pikir dari masyarakat itu. Oke, yang selanjutnya sebagai fungsi dari komunikasi itu sebagai komunikasi ekspresif. Jadi fungsi dari komunikasi ini untuk menyampaikan perasaan, entah itu sedih, entah itu bahagia, entah itu sedang galau, ya, entah itu sedang dilema. Nah, fungsi dari komunikasi ini kita untuk menyampaikan sebuah perasaan. Bagaimana sih sebenarnya perasaan kita? Ya, begitupun nanti dengan pasien kita. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui apa sih perasaan yang sedang dirasakan oleh pasien kita. Bukan terbalik ya, bukan dari perawat ke pasien, tapi dari pasien ke perawat. Oke, yang selanjutnya, fungsi dari komunikasi itu sebagai komunikasi ritual. Komunikasi ritual di sini adalah komunikasi yang secara terus-menerus atau secara berkesinambungan akan terus-terus dilakukan. Misalkan upacara bendera misalnya.
Ya, upacara bendera itu juga sebagai bentuk komunikasi. Di situ ada komunikasi, misalkan dari pembina upacara terhadap peserta upacara. Nah, itu adalah komunikasi ritual namanya, ya. Atau misalkan upacara-upacara adat yang lain. Ya, misalkan kalau misalnya orang Sunda, kalau nikah itu ada acara adat Sunda misalkan, ada mapak besan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu komunikasi kita juga. Tapi dalam bentuk komunikasi ritual. Nah, selanjutnya fungsi dari komunikasi yang terakhir adalah sebagai komunikasi instrumental, di mana di sini maksudnya adalah kita merubah, kita mengajarkan, kita menghibur, merubah sikap orang lain. Bukan terhadap diri sendiri, tapi terhadap orang lain. Kita mengajar, kita ajarkan orang lain. Ya, dan kita menghibur pun menghibur orang lain ataupun mengubah sikap terhadap orang lain. Itu adalah fungsi dari komunikasi sebagai komunikasi instrumental. Nah, sebagai seorang perawat, fungsi komunikasi yang paling banyak itu ada di sebagai komunikasi instrumental. Ya, di mana kita bisa menghibur pasien yang sedang sedih. Kan tidak ada pasien yang sakit senang. Ya, tidak ada rasanya pasien maaf misalkan dia divonis kanker. Tidak mungkin dia senang. Di situ bagaimana caranya kita sebagai seorang perawat bisa menghibur dan fungsi komunikasi kita bisa terwujud, yaitu sebagai komunikasi instrumental. Itu hanya hanya gambaran saja, analogi saja. Oke, ini ada jenis. Oke, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah saksikan bersama dan sudah saya jelaskan pula apa itu materi tentang konsep dasar komunikasi. Yang terlihat memang sangat mudah sekali karena kita setiap hari berkomunikasi. Tetapi tetap dalam dunia keperawatan, komunikasi itu akan berbeda dengan komunikasi yang selama ini kita gunakan. Sehingga sangat penting sekali kita untuk mempelajari tentang komunikasi agar nanti pada saat kita mengaplikasikannya ke pasien-pasien kita nanti atau orang yang membutuhkan kita sudah terbiasa untuk berkomunikasi. Itulah tuntutannya menjadi seorang perawat di dalam komunikasi. Oke anak-anakku sekalian, karena materi yang pertama ini sudah selesai, sudah kalian saksikan dan sudah saya jelaskan juga. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di materi yang selanjutnya, tetap dalam mata pelajaran komunikasi keperawatan dan juga tetap bersama saya. Jadi jangan bosan-bosan bertemu dengan saya di materi komunikasi keperawatan. Oke, kita sudahi video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila saya ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.